seri kajian sebenarnya tentang afatul tolik. Jadi penyakit para salib salah satunya adalah faidul waktu, menyia-nyiakan waktu. Nah, kita buka dulu al-hikam di halaman 21. Qala al-musannifu rahimahumullah wa nafa'ana bi ulumihi fi dharain amin. Halaman 21 skrip yang pertama itu warna hitam. Ada enggak? Ihalatukal a'mala ala wujudil firazi min rukunatin nufusi. Ihalatuka, upaya Anda untuk mencoba menunda-nunda amal ala wujudil firazi, pas di waktu kosong, min ru'unatin nafsi, itu adalah salah satu tanda dari kebodohan jiwa. Ihalatukal a'mala, upaya Anda mencoba menunda-nunda amal ala wujudil firagi, pas di waktu kosong, min ru'unatin nafsi, itu adalah salah satu bentuk kebodohan jiwa. Jadi dijelaskan di strip ini bahwa ketika kita mempunyai satu aktivitas kebaikan, lalu kita mencoba menundanya karena menganggap bahwa kita tidak punya waktu kosong, itu adalah tanda kebodohan jiwa kita. Jadi sebenarnya waktu kosong itu diciptakan, bukan ditunggu. Kita akan lihat secara makna bahasa dari apa sih, dari dari faid itu apa sih artinya. Kita akan mengerti bahwa menunda waktu itu adalah sesuatu yang amat sangat dilarang dalam perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Nah, menurut Al-Imam Jauhari, beliau ahli sastra bahasa, bahwa faid itu berasal dari fadho itu. Jadi faudhul waktu, membuang-buang waktu. Faudho itu berasal dari fadho, afadho, faudho, faidon. Artinya adalah ikhtilatul umuri ba'duha ba'don. Jadi apa yang dimaksud dengan menyia-nyiakan waktu? Nanti kita secara lumpuhnya ketahuan. Kita masuk ke orang-orang yang selalu menunda-nunda waktu gitu. Secara lugawi, fadho itu kan menyia-nyiakan. Berarti telah menyia-nyiakan, sedang menyia-nyiakan, menyia-nyiakan faidon, disia-siakan. Tapi secara lugatan, arti dari fadho itu ikhtilatul umuri ba'duha ba'don. Ikhtilat itu mencampur satu urusan dengan urusan lain. Itu dari arti dari secara bahasa. Artinya menyia-nyiakan waktu itu adalah dengan mencampur satu urusan dengan urusan yang lain. Harusnya dikerjakan sekarang tapi dirapel dengan pekerjaan yang lain. Itu artinya menyia-nyiakan waktu. Nah, seperti nahwu, seperti contohnya tuh gini. Na'amun faudho. Na'amun itu kan jamak dari hewan ternak. Binatang ternak itu yang bercampur satu dengan yang lainnya dalam satu kandang. Jadi orang Arab ketika melihat hewan ternak berkumpul dalam satu wadah, dalam satu kandang, disebut dengan na'amun faudho. Binatang ternak itu bercampur. Artinya ayam dirinya, ayam embe, ayam sapi, ayam ayam bercampur dalam satu wadah. Artinya gini, menyia-nyiakan waktu itu mencampur satu urusan dengan urusan yang lain. Tidak ada skala prioritas. Nah, prioritas itu dalam bahasa Arab namanya aulawiyat. Skala prioritas. Jadi dia nggak tahu skala prioritas dalam hidupnya itu apa. Dia menganggap antara ngopi dengan ngaji sama pentingnya. Ayah mengajarkan ngaji, ayah mengajarkan ngopi, bingung. Ini sebenarnya bukan hal yang harus dibingungkan.
antara ngopi aja ngaji. Ini di mana ngopi apa ngaji ya? Nah itu berarti orang itu tidak punya skala prioritas. Nah kalau menurut istilah ya kan istilah tuh gini, panjang ting diimlain aja. Khaltul umuri ba'duha li ba'din wa nazaru ilaiha ala annaha bidarajatin wahidatin min haitsul ahamiyati wal fa'idati ma'adami taufiqi bainal wajibati wal awfat. Mencampur satu atau banyak urusan satu sama lain dengan memandang urusan-urusan itu berada di satu level, tidak punya skala prioritas. Dari sisi prioritas dan manfaat itu sama, dan tidak bisa menyelaraskan antara menumpuk-numpuk kewajiban dan waktu. Jadi yang dimaksud dengan faudul waktu menurut Ibnu Athaillah As-Sukandari adalah bahwa seseorang salik tidak tahu mana prioritas, mana kewajiban, mana yang sunnah, mana yang mubah, nggak tahu. Dia menganggap semua itu sama, berada pada level yang sama. Kenapa di hikam dibahas, dijelaskan? Karena dikhawatirkan seorang salik ini nanti tidak akan maju. Karena dia nggak tahu mana prioritas, mana yang harus dikesampingkan. Maka kalau di grup ada izin ngaji, alasan mana saya nggak pernah tanggepin kan. Izin tadi dia mau ditanggap. Karena dia menganggap bahwa semuanya itu berada pada level yang sama. Dan memang tarbiyah para masyaikh kita dulu untuk masalah ngaji, untuk masalah ilmu, untuk masalah zikir itu nomor satu. Yang lain nomor belakangan. Kecuali memang ujur syar'i, sakit, atau ada yang meninggal, atau pekerjaan, itu ujur syar'i. Tapi kalau urusan-urusan remeh-remeh, maka artinya dia tidak tahu skala prioritas. Nah kalau dibiarkan penyakit ini, afatul torik ini berada dalam diri seorang salik, maka dia tidak akan maju-maju, mentok dirinya terus. Karena berjalan menuju Allah itu dalam surat Al-Ankabut dijelaskan bahwa ada beberapa orang yang berkata kepada Rasulullah, amanah, kami sudah beriman. Lalu Allah sanggah, wahum la yuftanu, padahal mereka belum diuji. Diuji itu salah satunya apa? Ujian kita itu tahu skala prioritas, mana yang sudah didahulukan, mana yang tidak. Karena nanti dari sini timbul ya qadha, awareness, sadar saya harus ngaji, apa yang harus saya persiapkan, waktu yang lebih kita utamakan. Jadi sebelum waktu ngaji itu 5 atau 3 jam itu sudah prepare, bahkan dari paginya itu sudah prepare, oh saya harus ngaji. Jadi menunda jadwal-jadwal yang nggak terlalu penting. Nah kata Rasulullah SAW, nikmatani makbunun fiha kasiron minan nas as-sihatu wal firaq. Ada 2 nikmat yang membuat orang itu banyak lupa. Yang pertama sihat, kesehatan. Yang kedua al-firaq. Apa itu firaq? Waktu senggang. Di sini banyak manusia kecelek. Ketika dikasih waktu senggang, dia menganggap sedang nganggur. Padahal dalam dunia mistisme atau dalam dunia Islam itu sendiri tidak ada waktu nganggur istilahnya. Karena pada skrip nanti dijelaskan bahwa setiap tarikan napas kita itu ada takdir Allah yang berjalan di situ. Artinya apa? Setiap tarikan napas kita ada satu kewajiban yang harus kita penuhi. Jadi tidak ada istilah waktu kosong, waktu luang itu nggak ada. Bahkan di surat Al-Insyirah dijelaskan, Fa'iza faragta fansab. Apabila selesai terhadap satu urusan, maka bersusah payah, bersegera untuk mencari urusan yang lain. Jadi seorang muslim itu tidak ada waktu lagi. Maka di sini dijelaskan oleh Ibnu Athaillah As-Sukandari bahwa ketika seseorang menunda pekerjaan, menunda amal kebaikan, itu min ru'unatin nufus, tanda bahwa penyakit dalam diri itu terlalu banyak sehingga tidak tahu
skala prioritas. Maka Rasulullah SAW menekankan juga kepada kita bahwa banyak sekali manusia-manusia yang maghbun. Maghbun itu terhijab, terpuji oleh dua nikmat, yaitu pertama kesehatan, kedua waktu senggang. Nah, kita akan melihat mazahiru qaulul waqti. Mazahir itu artinya apa? Indikator kita sudah terkena penyakit qaulul waqti. Yang pertama adalah tadi usaati tiwali bigori amalin bil mir'ati. Banyak waktu yang terbuang sia-sia tanpa ada satu amal apapun. Jadi sekali lagi sering menekankan bahwa waktu atau hidup itu bukan seberapa panjang usia kita. Imam Nawawi usianya cuma 40 tahun, tapi kitabnya sampai sekarang masih terpakai. Tapi berapa banyak orang yang usia 90 tahun bahkan 100 lebih tidak punya karya apapun. Jadi hidup itu bukan tentang waktu, tapi tentang bagaimana pemanfaatan terhadap waktu. Nah, salah satu tanda kita terkena faidul waktu adalah banyaknya waktu yang kita punya tapi tidak punya karya apapun, tidak punya aktivitas amal apapun. Contoh mahasiswa misalnya, kan banyak mahasiswa abadi ya, nanggung coba. Padahal kalau skripsi dikerjain seminggu ya bisa sebenarnya, bisa nggak? Kalau dia serius kan. Contoh lagi bisa ada orang Arab masuk Islam, cuman beberapa tahun sudah hafal Quran, ada ulang lagi udah hafal. Ternyata kan banyak waktu yang kita hamburkan dengan sia-sia. Nah, ketika kita ada penyakit ini dalam diri kita, ternyata banyak sekali waktu yang telah Allah kasih kepada kita tidak ada karya apapun. Itu tadi karena kita sering menganggap tidak punya waktu, firog gitu, kesempatan. Nah, yang kedua, tarokumal al-kasaru min amali fi waqtin wahidin bal fi lahzatin wahidatin. Menumpuk banyak amal di dalam satu waktu yang singkat. Yang harusnya pekerjaan untuk hari ini dikerjakan di hari besok. Itu tanda kita terkena penyakit qaulul waqti, karena tidak punya prioritas. Nah, kenapa kita mampu menumpuk satu pekerjaan banyak pada satu waktu? Karena adamun al-ittiqan atau adamun al-itqan, tidak profesional. Kita dikasih amanah apapun tidak profesional, akhirnya ditumpuklah supaya pekerjaan yang banyak itu pada satu waktu, akhirnya asal-asalan. Ini materi ini sebenarnya kalau saya kasih ke pegawai cocok juga kan. Artinya untuk pekerjaan dunia saja harus profesional, apalagi karir kita menuju Allah Subhanahu. Masa mau asal-asalan jadi seorang asalik, asal-asalan random gitu, cuma brehna nggak bisa. Nah, diriwayatkan dari Al-Imam Ahmad bin Hanbal, innallaha yuhibbu abdan idza amila amalan. Allah amat sangat mencintai kepada seorang hamba apabila diberikan pekerjaan, amalan dia mengerjakan. Ada diberikan tugas langsung dikerjakan, tidak menunda-nunda. Yang ketiga, tanda kita terkena penyakit qaulul waqti adalah al-istighalu bisanawiyati min a'mali an usuliha wa kubliha. Al-istighalu, sibuk di dalam amal sekunder atau al-qusur dibanding amal-amal yang pokok. Jadi sibuk kepada hal-hal yang tidak penting, melupakan hal-hal penting.
lebih resep riungan dibanding membahas ilmu, dibanding bekerja sosial, dibanding hal-hal yang bersifat bawahnya sekunder primer. Kita lebih senang hal sekunder, senang hal seremonial, nongkrong, ngobrol, hal-hal yang kurang berfaedah kita senang, melupakan hal-hal yang harusnya kita kerjakan. Itu salah satu tanda dari faudul waktu. Atau kalau kita berada di organisasi keagamaan, lebih senang hal-hal seremonial dibanding hal substansial. Lebih senang sholawatan kayak itu tadi ngabring. Kalau di titah ngaji, rembung udah sholawatan berkah. Nah, emang iya sholawatan itu berkah. Tapi ada yang lebih dari itu yang kamu butuhkan. Itu adalah ilmu. Karena sholawat itu penghias. Ibarat kita pakai baju, udah pakai baju bagus, baru boleh pakai jam, cincin, sendal yang bagus. Kalau untuk pakai baju, pakai jam, gimana? Taranjang tapi pakai jam. Itu tanda seperti itu. Hal yang primer kita lupakan, hal yang sekunder yang kusur kita kejar. Ngaji embung, resep abri kan. Nah ini penyakit zaman sekarang. Majlis-majlis ilmu sepi apa rame? Sepi. Tapi kalau seremonial manggil Habib apa rame bu, manggil kalian bu. Giliran ngaji tentang wajibnya sholat, tentang wudu, mandi, hal-hal yang berkaitan dengan diri kita sendiri, fardu ain itu sepi. Beli baju yang mewah bisa kita, jaket beli kita gocap, kita beli itu tanda kita terkena penyakit faudul waktu. Tidak tahu apa, tidak tahu yang harus kita dahulukan. Ulin bisa, ulin pakai duit apa pakai omongan? Pakai duit kan bagus tuh. Bisa ulin kalau itu tadi nongkrong, tapi untuk beli kita nggak bisa. Itu namanya kita terkena penyakit faudul waktu. Biar rokok bisa misalnya, oh ini tuh rokok kebutuhan primer. Kita tahu malah mau nggak ada rokok jadi primer, itu nggak ada. Kecuali makan urusannya makan dan ngaji masih lah ada toleransi gitu kan. Ini hibju nafsi, ini hibjudin. Itu kan maqasidus syariah namanya. Tujuan syariat diselenggarakan untuk menjaga diri dan menjaga agama. Ustaz, saya kalau nggak makan nggak bisa ngaji, Ustaz. Duitnya dipakai makan, menang semangga silakan. Kadang kita licik di sini. Dan ilmu itu mahal. Hanya akan nempel kepada orang-orang yang serius. Kenapa ilmu kita nggak berkah? Mungkin saat ini kita nggak serius. Ilmu sedikit, tapi berkah. Dipakai sama masyarakat. Ada baraknya gitu. Ibaratnya kita punya 1 lilin tapi nyala. Itu lebih kepake dibanding punya 1 ton lilin tapi nggak nyala semua. Perbandingan orang yang ilmunya berkah dan karena serius tadi, tahu skala prioritas. Nah, yang keempat, iqtaul amali al-basti fauqa yastahiqu minal ahdi wal waqti. Artinya apa sih? Mengalokasikan potensi dan energi untuk sesuatu manfaat yang sedikit. Itu tanda kita terkena faidul waktu, menyanyikan waktu. Jadi untuk hal-hal yang potensial atau energi kita yang besar, kita gunakan untuk hal-hal yang tidak penting. Contoh misalnya, emosi, tenaga, pikiran, waktu kita gunakan untuk main, kita gunakan untuk main manu, membuka malu tadi mah. Atau kita ngusuk, lalu ngusuk beneran ya Pak.
kamu main game beneran, kamu nyonya manuk beneran, tapi untuk ngaji sesa waktu. Ini namanya tidak sudah punya penyakit faudu waktu. Lamun ulin beneran, baju sepatu bensin duit dibenerkan gitu kemarin. Tapi untuk masalah-masalah yang menyangkut kepentingan dirinya dengan Tuhan, abai. Namanya dia sudah terkena penyakit faudu. Jadi energi dia, potensi-potensi yang dia miliki, dia gunakan untuk hal-hal yang kurang manfaat. Ibaratnya mau arek ngopi itu serius mana, jena serius, di tempat serius, ngopi gue serius, tapi ngaji sisa dari tenaga. Karena nurutan ngomong ngaji, itu berarti ngaji itu sisa dari waktu. Orang kalau memprioritaskan ngaji, maka dia akan serius ketika mengaji. Nah, kita akan lihat asbabu faudul waktu. Penyebab-penyebab kita terkena penyakit faudul waktu. Yang pertama adalah al-usratu allati la tar'a hurmatul waktu. Al-usrah. Al-usrah itu keluarga. Jadi penyebab utama orang terkena penyakit faudul waktu, dia mempunyai keluarga yang tidak memperhatikan dan menghormati waktu. Rebel keluarganya. Maghrib nonton TV ini. Dacan marandi. Sholat di lama-lamain. Keluarga rebel biasanya kayak gitu. Lamun ini ciri-ciri keluarga rebel itu apa? Lamun bapak indungna maut nyawa santri atau nyawa orang lain ngajiin, main nama nyawa handphone. Itu ciri-ciri keluarga rebel tuh. Update. Hah? Update status memang. Alhamdulillah tahlil pertama lancar. Ari main mah ngaji, dan bisa. Dan emang tidak ada pendidikan dari orang tuanya. Karena al-usrah yang berarti al-usrah allati la tar'a hurmatul waktu. Keluarga yang tidak memerhatikan atau tidak menghormati kepada waktu. Maka kalau dulu kan keluarga saya itu lamun maghrib itu wajib di paruman TV. Kudu salat habis. Kalau waktu-waktu sholat, misalnya lagi nonton TV pun dikecilin. Kalau lagi ngobrol langsung sholat. Itu tanda-tanda keluarga kita tuh memperhatikan waktu. Jam 8 kudu barari kayak gitu. Waktu kecil gitu seperti itu. Pendidikan itu juga sudah jarang kita temukan di lingkungan kita. Maghrib deh ngaraji di imam, misalnya gitu. Karena jarang keluarga seperti itu. Karena sudah ada setan gepeng ya saya. Pak TV mah paruh ya, handphone tuh paruh. Yang kedua, penyebab kita terkena faudul waktu adalah as-suhbatu syai'atu. As-suhbatu asy-syai'atu. Bersuhbah, bersahabat, berteman akrab dengan orang yang mempunyai karakter buruk. Maka kita akan terkena penyakit itu. Teman kita nggak tahu waktu. Kita punya prioritas dalam kehidupan. Makanya bagi salik wajib berteman dengan orang-orang yang baik. Kenapa orang baik itu akan lebih cepat mempengaruhi psikologis dan sifat kita ketika kita punya teman yang baik. Makanya di dalam kitab ada busul wal murid dijelaskan di situ, bagi seorang salik dia harus menghindari ahlul hijab. Siapa ahlul hijab? Orang-orang yang tidak punya konsentrasi dalam bidang agama. Jauhan lah gitu. Kenapa? Nanti bisa nular.
Orang-orang rebel itu gampang nularnya kepada kita. Yang ketiga, penyakit dari faudul waktu adalah ada mul ikhtiram li zawil uswah wal qudwah li awqatihim. Tidak punya uswah, tidak punya guru, tidak punya suri toladan yang dia jadikan teladan, sehingga dia tidak mempunyai role model dalam menangani waktu ini tadi. Nah, cara menanggulangi yang ketiga ini harus sering membaca manaqib atau biografi orang-orang hebat. Bagaimana orang hebat itu dalam mengatur pola waktunya. Nggak ada satupun orang hebat yang menjadi orang hebat ketika dia tidak tahu skala prioritas. Nggak ada orang rebel jadi orang hebat, nggak ada. Rebel-rebel Mick Jagger. Tahu nggak Mick Jagger siapa? Tahu nggak? Hah? Apa rock and roll? Rolling Stone. Vokalis Rolling Stone. Dia tahu prioritas waktu. Kapan harus latihan, kapan harus manggung, kapan harus main, kapan harus tulis lagu, kapan harus bersosialisasi dengan keluarga. Tahu. Rebel-rebelnya vokalis Rolling Stone. Nah, orang tenang tuh mengikuti gaya dia, padahal dia di belakang itu amat sangat rapi terhadap waktu. Atau Bob Marley, kita taruhlah dia kan ikon Hawaii gitu kan, ganja. Di balik itu semua dia punya keteraturan waktu. Kapan dia tidur, kapan dia menciptakan lagu, kapan dia harus manggung, tahu. Nggak rebel gitu, tidak mengacak. Nah, itu tidak ada satu pemikir hebat, satu orang hebat pun yang terlahir ketika dia menyia-nyiakan waktunya. Jadi jangan sampai kita mempunyai pola buruk yang kita tanamkan kepada anak kita. Otomatis ketika kita menyadari diri kita ini buruk, stop keburukan itu pada diri kita, jangan sampai tertular pada anak kita. Jadi harus mempunyai satu awareness, kesadaran bahwa saya ini orang buruk, orang gak baik, anak saya jangan sampai menjadi orang buruk. Harus mencontohkan nilai-nilai kebaikan itu dengan cara menjaga waktu. Bahkan di dalam syair Arab, kamu boleh pelit. Dalam apa? Dalam hal waktu. Jadi kita diperbolehkan pelit hanya ada satu hal, yaitu pelit terhadap waktu. Waktu itu mahal. Yang sampai disia-siakan begitu saja. Karena 1 tahun itu kan 12 bulan. Di 12 bulan itu kenangan masa lalu kita di 2002 mungkin masih bisa kita kenang hanya momen-momentum yang penting sebenarnya. Kita tidak bisa mengingat momentum 12 bulan selama full, itu nggak bisa. Kita hanya mengingat beberapa momentum penting. Artinya itulah waktu manfaat kita. Waktu-waktu hebat kita itu ketika kita tidak menyia-nyiakan waktu. Dan contohlah sehari ini yang kita ingat berapa sih? Dari bangun tidur sampai sekarang. Berapa hal yang kita ingat? Nah, yang diingat itu adalah momentum hebat sebenarnya. Itu momentum manfaat waktu kita. Selebihnya adalah waktu yang sia-sia sebenarnya. Ketika kita mampu memaksimalkan waktu kita, Allah bakal kasih karomah kepada kita. Sebagaimana Allah memberikan karomah kepada Imam Ghazali misalnya. Beliau itu menulis kitab. Kalau ditelaah secara waktu, itu mustahil di usia beliau itu bisa menulis kitab sebanyak itu. Allah kasih karomah, Allah gulung waktu itu bagi Imam Ghazali. Begitupun Imam Nawawi. Orang-orang produktif yang hebat itu seolah-olah waktu itu tunduk di hadapan. Bahkan di dalam satu hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala meminjam lisan Rasulullah bahwa sesungguhnya aku adalah sang waktu itu.
ini ada bahwa aku ini ada itu waktu. Maka dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala kan banyak sekali bersumpah atas nama waktu. Wadduha, apa lagi? Wal asri, wal fajr. Itu kan nama waktu semua. Kalau sesuatu itu tidak penting, tidak kurang apa ya, biasanya kurang penting atau tidak penting, mustahil Allah menggunakan sumpah itu. Karena waktu itu penting, waktu itu berguna, waktu itu hebat, Allah bersumpah atas itu. Nah, ini sesuatu yang Allah sering bersumpah atas waktu itu, kita sering sia-siakan. Maka bagi seorang salik, orang yang sedang berjalan menuju Allah, amat sangat disayangkan kalau dia terkena penyakit qaulul waqti. Maka dia nanti akan terseok-seok dalam perjalanan ini menuju Allah. Batur mangis bisa itu, bisa gimana dia. Yang harus 4 bulan bisa apa? Sudah menemukan makomat apa, manzilah berapa. Dia harus sudah besar tapi masih di sini. Itu sangat disayangkan. Artinya kehidupannya tidak progresif. Tidak ada kemajuan. Kan kita sering bertemu dengan orang gini. Baru misalnya orang ketemu Isep. Wih gila saya tuh sekarang hebat ya. Tandanya dia nggak hebat, dia ngomong gitu. Waktunya sama, umurnya sama, sekolahnya sama. Kok dia di sana, kita di sini? Yang salah apa? Dia memanfaatkan waktu, kita menyanyikan waktu. Pada waktunya sama, makanannya sama, tinggal apa lingkungannya sama, kok hasilnya berbeda? Ternyata ini rahasia. Waduh waktu. Bisa kita ketemu teman kita udah 2 tahun ketemu, dia mah udah punya apa, udah bisa apa, kok kita gini-gini aja nih. Ternyata rahasia di sini. Waduh menginjakan waktu. Nanti di skrip berikutnya jelaskan. Ma tublihi min nafasin illa fihi. Pokoknya gini nih artinya. Di setiap hembusan nafas engkau, di situ ada takdir Allah yang harus engkau pahami. Yang di situ ada takdir Allah yang harus engkau berikan makomat di situ. Yang di situ takdir Allah berjalan, engkau harus punya ilmu di dalamnya. Maka apa yang dimaksud dengan laduni? Laduni adalah ketika berjalannya waktu kita memahami untuk apa dan bagaimana. Karena ada kaidah dalam dunia sufistik, as-sufi itu waktu. Bahwa sufi itu anak waktunya. Jadi kalau ditanya sufi itu apa sih? Dia yang tahu ngapain saat ini. Besok tahu dia sedang harus berbuat apa. Bukan sibuk nggak karuan. Kan ada teman-teman kita misalnya, oh ya hebat, gimana sibuk? Sibuk itu belum tentu produktivitas dulu. Belum tentu orang yang nganggur itu nganggur. Bisa jadi di nganggurnya itu dia sedang memanfaatkan waktu, seperti bagaimana seekor lalat yang ingin bermetamorfosis menjadi kupu-kupu. Bukan dia diem, tapi diemnya dia itu sedang melakukan banyak hal agar dia bisa berubah. Jadi sekali lagi nggak ada waktu kosong bagi seorang salik. Nah, kita masuk ke hikamnya sekarang. Idza kana al-'abdu multabisan bihali min ahwali dunyahu wa kana lahu fiha subulun yamna'uhu min amali salihati wa ahalu zalika al-amalu ala firadhihi min tilkal ashghari wa qala idza tafaradtu amiltu fadzalika min nu'ulati nafsihi. Idza kana al-abdu, apabila ada seorang hamba multabisan yang terlibat bihali min ahwali dunyahu, dengan kondisi dunianya, pernak-pernik dunia, wa kana lahu fiha sugulun, wa kana lahu, dan si hamba tersebut fiha di dalam
ahwal petak-pernik dunia tersebut sugulun, sibuk, yamna'uhu yang menahan seorang hamba tersebut min amali bi amali sholihat untuk melakukan perkara-perkara kebaikan, wa ahalu zalikal amali dan dia mencoba untuk melakukan aktivitas tersebut, kebaikan tersebut, ala firogihi kepada waktu kosong, mintil kal ashgoli untuk melakukan amal sholihat tersebut. Waqala dan hamba tersebut berkata, idza tafaraqtu amiltu, apabila aku sudah punya waktu kosong, amiltu aku akan melakukannya. Fadzalika min ru'unati nafsihi, maka yang demikian tersebut tanda jiwanya sedang kosong atau sedang kotor. Jadi dia mencampur urusan dunia dengan urusan akhirat. Artinya gini, ketika dia sedang diberikan kesibukan Allah untuk melakukan perkara kebaikan-kebaikan, tapi dia lebih mengutamakan perkara-perkara dunia misalnya. Malah berkata, artinya gini, dia mampu melakukan perkara-perkara yang mubah. Sebenarnya perkara-perkara mubah dia bisa lakukan, masih bisa ngerokok, masih bisa ngopi, masih bisa ngobrol. Malah dia mengatakan, nanti aja deh kalau saya punya waktu kosong. Bukankah ngopi itu tanda dia punya waktu kosong? Ngobrol tandanya dia punya waktu kosong. Ngobrol dengan orang lain tandanya dia punya waktu kosong. Tapi dia mengatakan bahwa dia tidak punya waktu kosong. Nah itu tanda bahwa dia mempunyai penyakit dalam dirinya. Warru'unatu darbun minal hamaqati wa hamaqatihi min wujuhil awali isarud dunya alal akhirah. Warru'unatu, kotoran tersebut, darbun min hamaqati, itu semacam dari kebodohan. Hamaqah itu kebodohan. Wahamaqatuhu, dan kebodohan tersebut seorang hamba tersebut min wujuhin, ditinjau dari aula isarud dunia, lebih memprioritaskan urusan dunia alal akhirah dibandingkan akhirat. Wali sahaja misyani uqolahu, dan ini bukan sifat dari orang-orang yang mempunyai otak atau berakal. Al-mu'minina, orang-orang yang beriman. Wahwa khilafun, ini amat sangat kebalikannya. Artinya orang berakal tahu apa yang harus dia prioritaskan, apa yang harus dia kebelakangkan. Matuliba minhu, apa-apa yang dituntut minhu dari seorang hamba tersebut. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Akan tetapi mereka semua tu'siruna, lebih mendahulukan hayat dunia, kehidupan dunia dibandingkan akhirat. Padahal khairu wa abqa itu lebih baik dan lebih utama. Tidak ada satupun saya mendengar kisah orang yang mendahulukan agama mati kelaparan atau kehidupan dunianya tuh porak-poranda tuh nggak ada. Orang yang mengutamakan akhirat, mengutamakan ilmu, itu pasti dijamin oleh Allah. Di skrip yang pernah kita bahas di awal-awal dijelaskan bahwa salah satu kebodohan kita adalah mengejar-ngejar sesuatu yang sudah dijamin dan melalaikan sesuatu yang dituntut dari Allah kepada kita. Rezeki kan sudah dijamin. Arek orang sapinter kumaha, sahebat kumaha, lamun cek Allah sakitu sakitu. Tapi untuk masalah akhirat itu ada sesuatu yang dituntut dari Allah untuk kita, tapi kita abaikan. Sok ada pepatah gini, orang yang menanam padi, rumput bakal ikut.
Tapi ketika kita menanam rumput, padi nggak bakal ikut. Ketika kita fokus di agama, artinya fokus di agama itu frame kita tuh frame in Allah gitu. Kita kerja, kita ngapain itu frame-nya dalam rangka Allah gitu. Maka itu termasuk kategori akhirat. Maka semua itu akan diberikan kemudahan oleh Allah. Ini sudah janji Allah dan sudah banyak terbukti. Akhirnya seorang sekaya-kayanya orang, saya belum pernah melihat ada orang kaya banget ngasih makan orang dalam satu waktu 1.000 orang. Sugan saya misalnya Willy gawe ngena haji, diundang 1.000 orang makan bersama duduk. Tunggu saya di tanah, jarang. Tapi kiai dalam satu waktu haul misalnya ngundang ribuan orang di beredahar kami di amplopan. Padahal gawe tuh. Itu kan tanda apa? Bahwa Allah memuliakan dirinya dengan cara Allah membentuk dirinya mempunyai banyak dunia, sehingga dengan dunia itu dia bisa berbagi. Ketika kita lebih mengutamakan urusan akhirat. Karena akhirat itu mahal, maka ujiannya pun dahsyat. Kita jarang kuat di situ. Kita jarang kuat di situ. Banyaknya yang terpental. Sieun teu dahar. Isukan kumaha? Isukan tuh kumaha? Kumaha? Emang hayang kumaha? Hayang naon juga. Wah, mahal. Dan saya pun kadang tempat apa waktu dulu itu takut juga. Kalau saya memperhatikan ngaji, lebih mengutamakan orang lain, bagaimana keluarga saya, bagaimana saya. Tapi ketika berjalan di jalan ini terus sabar, Allah ngasih banyak kemudahan. Meskipun kemudahan itu didapatkan dengan cara yang sulit. Manusia kadang nggak kuat di sininya dengan ujiannya. Karena di skrip yang awal tuh dijelaskan bahwa manusia itu dibagi menjadi dua kan, ada ahlu tajrid, ada ahlu asbab. Ahlu tajrid dan ahlu asbab itu sama-sama sebetulnya. Ketika ahlu asbab itu in frame-nya Allah, maka dia termasuk ahlu tajrid. Jadi tidak ada bagusan mana ahlu tajrid dengan ahlu asbab, semuanya sama. Ketika tujuannya adalah Allah. Wasani, kebodohan yang kedua adalah taswiyafuhu bil amali ila awani firadhihi wa qad la yazida mahratan bal yahtatafuhu al mauta qabla dzalika aw yajdadu sughlahu li an ashghala dunya yatada'a ba'duha ila ba'din. Kebodohan yang kedua, yang pertama tadi kan lebih mengutamakan urusan dunia. Yang kedua adalah kebodohan yang kedua adalah taswiyafuhu. Dia menanti-nanti, seandai-andai gitu, berandai-andai. Bil amali kepada aktivitas kebaikan. Nanti aja, belum ada waktu, belum ada kesempatan. Nunggu hati saya plong baru ngaji. Nunggu nggak ada kesibukan baru ngaji. Nunggu nanti baru saya ngaji. Itu tanda dari kebodohannya. Ila awani firadhihi, sampai dia menemukan waktu yang pas. Wa qad la yazida, dia tidak akan pernah menemukan waktu yang pas itu. Mahlatan, di waktu yang berikutnya. Bal yahtatifuhu, akan tetapi menyambar. Bahkan nanti akan disambar oleh apa? Al mauta, maut, kematian. Qabla dzalik, sebelum dia melakukan kebaikan tersebut. Jadi ketika kita menunda-nunda kebaikan tuh banyak arti sebenarnya. Salah satu yang sering kita tunda-tunda itu adalah tentang keberanian kita mewujudkan mimpi kita.
Karena setiap manusia itu dilahirkan dengan takdir yang berbeda-beda. Dan ketika takdir kita berbeda-beda, otomatis mimpi kita pun berbeda-beda. Mimpi itu apa sih? Sesuatu yang kita jalani, kita enteng, kita bahagia di dalamnya. Namun kita nanti-nantikan terus. Kita menunggu seolah-olah ada waktu yang kosong, kita mampu menyelesaikan semuanya. Dan itu tidak pernah akan ada. Pengen wusul ilallah, kita nanti aja lah, nunggu waktu pasnya kapan, tapi zikir kapan waktu pasnya, atau kita pengen zikir nanti nunggu waktu yang pas. Itu nggak akan pernah ada, karena waktu itu kita yang menciptakan sebenarnya, menciptakan waktu kosong. Dikhawatirkan apa? Nanti sebelum kita melakukan hal yang kita cintai, kita sudah tersambar oleh mati. Artinya dari sekarang cobalah kita menyusun puzzle kecil-kecil dalam rangka untuk meraih cita-cita kita. Karena misalnya Kang Sawal pasti punya impian apa gitu. Nah dari sekarang susun puzzle kecil-kecil itu, kita tulis langkah saya awal apa, next bagaimana terus. Artinya hidup kita itu menuju ke arah cita-cita kita. Saya sering sampaikan bahwa hidup ketika tidak punya impian, tidak ada bedanya hidup kita dengan orang mati. Gak ada bedanya. Saya sering tersindir gitu ketika melihat video misalnya di YouTube. Ada orang yang gak punya tangan, gak punya kaki, tapi jadi motivator. Jelmasnya jadi motivator keliling dunia. Stand up. Motivator gitu. Motivator menginspirasi banyak orang. Jadi di keterbatasannya dia menemukan sesuatu yang tidak terbatas. Ada orang diberi kesempurnaan Gusti Allah, mata bisa melihat, telinga jelas mendengar, tangan, kaki semuanya. Tapi apa yang sudah kita berikan kepada manusia banyak? Harusnya kita malu di situ. Itu kayak kemarin tuh si Putri apa? Aryani ya, yang viral tuh American Gangster Talent, Penyanyi penyanyi ngaji. main piano tuh ya. Itu bisa nempo, bisa main piano, suara halus ya pengen. Beri orang kan bisa Impian ya. Anggap impian dan latihan waktu. Artinya hidup kita itu dalam rangka untuk melatih mewujudkan mimpi itu. Nah sekarang saya tanya, kita punya mimpi nggak? Banyak. Punya. Ya, banyak. Banyak. Kasir. Jadi mewujudkan lah mimpi deh memang. Wow. Mimpi jero mimpi. Mimpi jero mimpi. Inception. Inception betul. Itu tadi tanya dalam diri kita, mimpi kita terbesar itu apa? Saat ini sudahkah kita menyusun puzzle untuk meraih mimpi itu? Jangan sampai ditunda-tunda lagi. Nah, sebenarnya kan dreams atau impian kita itu sebenarnya sudah tercetak ketika kita waktu masih kecil. Contoh gini, saya mencontohkan diri saya aja gitu. Waktu saya kecil, saya itu selalu bermimpi menjadi ustadz. Mudah-mudahan ustadz yang jadi Habib. Yes. Hah? Yeah. Lah yang jadi Habib gitu. Ditanya ke saya aja namanya Habib. Kan kan Habib. Maksudnya di gambaran saya Habib itu penceramah, memberikan ilmu. Karena sering dibawa waktu kecil ke Empang. Nah, sampai kelas SMP, pelajaran agama saya tinggi terus. Kalau ngaji itu ranking 1 terus. Nah, SMA tergaul dengan orang banyak. Nopo jelma balungar, ganti cita-cita jadi pengusaha. Jadi apa pengusaha? Besok ditulis tanda diary pengusaha. Posisi. Sampai kita lulus sekolah, impian jadi pengusaha itu masih ada. Dagang mainan, sampai ke Malaysia ngumpulin modal untuk usaha gitu. Emang cita-cita pengusaha tuh.
Nah, setelah dilindas oleh mimpi itu yang tidak terwujud, covid darah, gagal sholat tuh bisa, akhirnya kan ayo usaha naon nih pamajikan ayah budak ayah gitu kan, bingung gitu, sampai akhirnya ternyata impian waktu saya SD sampai SMA itu yang terwujud. Nah, akang tuh pasti punya impian itu, dan bukan berarti bukan impian sesuatu yang akan senang di situ gitu, itu impian. Ketika akan meneruskan impian itu pasti terwujud sebenarnya. Yang membuat tidak terwujud, seolah-olah tidak terwujud itu ketakutan kita sendiri dan omongan-omongan di balik layar atau di balik impian kita. Waktu kita kecil kan kita bisa jalan, hebat anak kita bisa jalan, kita waktu kecil. Tapi ketika kita besar, ketika kita punya impian, orang tuh pasti menakut-nakuti. Bimualun saya tanya kok bahalana kumaha. Bimualun hese. Kan hese itu menurut kamu yang memang bukan impiannya ke sana. Menurut saya mungkin karena impian saya itu. Dan ternyata orang-orang di sekitar kita selalu menghalang-halangi kita untuk bermimpi itu. Emang saya bisa di posisi ini lo buat sedikit yang mahal banyak. Keluarga saya pun menghalangi. Karena tahu saya bagaimana dulu. Semua mau bisa. Masih tak terhidap tuh ya. Mau bisa gede banyak terus. Tapi ketika impian saya itu, ya itu takdir dari Allah yang harus saya dapatkan. Karena impian itu merupakan takdir juga kan. Tidak semua orang mempunyai mimpi yang sama dengan kita. Karena mimpi itu bagian dari takdir Allah. Tanda kita bisa meraih itu. Akang ada nggak impian jadi presiden? Ada loh, ayo. Ada nggak sih? Hanya jadi presiden. Anjir ya. Saya tidak pernah ada impian untuk jadi presiden karena memang bukan takdir saya untuk menjadi presiden. Akan tidak akan dimimpikan oleh Allah kalau itu bukan takdir akan. Menikahi bule misalnya. Karena memang bukan takdir kita, Allah nggak bakal ngasih mimpi itu. Akan dikasih mimpi itu berarti akan tandanya akan mewujudkan mimpi itu. Nah, yang menghalang-halangi mimpi kita nggak terwujud karena ini qaul pasti. Dalam dunia tasawuf kita diajak oleh para masyayikh kita, oleh para mursyid kita agar kita wusul ila Allah. Itu hak semua hamba Allah. Yang membuat nggak mungkin ini qaul waktu, selalu menyanyikan waktu. Salah satu penghalang terbesar dalam dunia thariqah ini. Menanti-nanti itu tadi akhirnya diisi oleh kegiatan-kegiatan yang enggak penting, produktif. Yang ketiga, kebodohan kita yang ketiga adalah ayyafradha minha balladhi yurdihi min tubaddili azmihi wa dha'fu niyatihi summa fihi min da'wal istiqlali wa ru'yatil hawli wal quwwati fi jamil ahwali ma yastahqiru fi janbihi jami'a jabal wajibi alaihi ayyubadira ilal a'mali ala halin kana wa ayyantahija fursatan imkani qabla mafaja'til mauti wa hululil fauti wa ayyatawakkala 'ala Allah ta'ala fi taysiriha alaihi wa sarafil mawani'il ha'ilati bainaha wa bainahu wa ma'ahsanu qaul Ibnu Farid di hadal ma'na. Kebodohan yang ketiga adalah ayyabradha minha malladhi yurdihi. Ayyabradha menunggu waktu kosong minha dari waktu malladhi yurdihi dari yang yurdihi yang telah diberikan oleh Allah min tabdili azmihi lalu berganti azmihi. Azam itu tekad,
wa adhafu niyatihi, dan lemahnya niat. Ketika Allah memberikan waktu kosong, kita tidak gunakan, sehingga Allah berikan lagi waktu yang lain. Jadi kan kesempatan itu, ada suka ada yang ngomong kesempatan itu tidak datang dua kali. Berapa banyak ide yang sudah kita miliki gagal begitu saja karena tidak kita eksekusi, sehingga menyebabkan apa? Wa dha'fu niyatihi, membuat niat kita menjadi kendor kembali. Summa fihi min da'wal istiqlali. Kemudian di dalam ayat Raudhah itu min da'wal istiqlali, membuat dirinya itu tidak bebas, dan dia melihat daya dan kuat di jami ahwali mayastafiru fi jambihi jami hajat. Lalu dia mendakwa, menganggap dirinya tidak punya kekuatan dan tidak punya daya untuk melakukan impiannya tersebut, tidak mempunyai eksekusi untuk melakukan amal-amalnya. Mayastafiru fi jambihi, bahkan dia mengecilkan dirinya sendiri. Jadi gini, ketika Allah memberikan satu waktu kosong dalam hidupnya, maka dia harus segera untuk melakukan pekerjaan tersebut, karena besok ada pekerjaan yang baru. Nah, kebodohan kita menunda-nunda pekerjaan sehingga bertumpuk pada satu waktu itu tadi, sehingga kita bingung mana yang harus didahulukan. Tapi impian yang boga pembelajaran opat misalnya, ngatur awak seorang itu tebel. Kenapa para masyaikh dikasih istri 2, 3, 4? Karena sudah bisa memanage waktu. Untuk dirinya sudah selesai. Tinggal untuk orang lain. Berapa banyak penyesalan yang kita sesali ketika kita tidak mampu mengontrol waktu kita. Saya biasanya ditanya juga cara biar waktu itu terisi seperti antum jelaskan, bisa berkaitan dengan ketetapan kadar kita berusaha kan mewujudkan mimpi itu. Memang ada perintahnya sih ya, waladina jahadu fina lanahdiyanahum bulana. Dan itu ada ketika kita ditakdirkan oleh Allah untuk mendapatkan takdir kita, jalan untuk mendapatkan banyak. Datangkannya lewat mimpi besar itu ya, diniatkan. Jadi kan benar itu, waladina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Barang siapa yang berjihad bersungguh-sungguh dalam hal apapun, maka akan kami berikan jalan yang banyak untuk mendapatkan impian tersebut. Kenapa seolah-olah terkunci? Karena ini tadi fadhul waktu yang membuat seolah-olah jalan itu enggak ada. Setiap manusia itu diciptakan untuk satu mimpi. Ketika mimpi itu bisa dia lakukan, ketika tidak ada ini, maka dia akan Allah mudahkan. Karena Allah menciptakan kita, yang mempersulit kita kan mustahil, betul. Orang boga anak, nyin anak lah taruh nyin orangnya, belum badan boga anak. Mustahil nggak kita ketika anak itu tumbuh kita persulit hidupnya? Bapak ibu yang normal kan nggak begitu, ya kita akan mempermudah hidupnya. Apalagi Allah yang menciptakan kita, tentu akan dipermudah segala urusan kita. Adapun kesulitan-kesulitan ketika kita menembus impian kita itu dalam rangka untuk mempermudah kita nantinya. Innamal yusri yusra. Sesungguhnya di dalam kesulitan akan mudah. Maksudnya gini, ketika kita melakukan sesuatu itu sulit, nantinya akan mendapatkan kemudahan. Seorang pemimpin tidak pernah dilahirkan dalam proses yang instan. Dia harus dilahirkan oleh kepahyaan hidup. Agar apa? Ketika dia menjadi pemimpin, dia tahu rasanya pergi gimana.
dalam rangka untuk memudahkan umat nantinya, memudahkan orang lain nantinya. Kiai itu apa sih? Kiai itu adalah seorang santri yang sudah menemukan formula-formula kehidupan dalam kesantriannya sehingga dia menjadi kiai. Tidak ada seorang kiai yang dipilih dari SMS. Dukung saya menjadi kiai. Karena memang nggak begitu proses menjadi kiai. Dia harus melewati kerikil-kerikil menjadi santri sehingga dia menjadi. Dan prosesnya kan santri, terus dia jadi lurah kobong. Lurah kobong itu kan tahu pernak-pernik jadi santri bagaimana, cara masak, cara sare dan lain-lain. Setelah dia terbiasa menjadi lurah kobong, balik ke imam, tahu metodenya. Kesulitan itu tahu, diterapkan di rumahnya, jadi dia kiai di situ. Dan nggak jadi kiai langsung, dia harus beradaptasi dengan masyarakat. Tahu kesulitan masyarakat. Oh, lamun arif idul adha kudu dia, lamun idul fitri kudu dia. Tahu kan permasalahan-permasalahan. Sehingga dia jadi kiai di kampungnya, di kampung halaman. Nggak ada yang instan. Waladzina jahadu fina lanahdiyanakum subulana. Itu harus kita pegang. Karena kita nggak mau sulit di situnya, kayak ekspres. Ada proses itulah yang menentukan keberhasilan kita nanti. Jadi hari ini ada waktunya, besok ada waktunya. Ya masih pertanyaan. Ya. Istilahnya ini kan penyakit menyanyiakan waktu. Sebagaimana penyakit di dalam tubuh itu kan kalau bertambah dari tangan, gelinu apa itu kan ada imun booster. Nah ini untuk imun booster masalah penyanyi waktu ini apa? Harus punya guru, yang guru itu tahu waktu. Contoh saya tuh orang yang senang lambat, telat gitu, menyanyiakan waktu. Begitu ya ditarbiyah oleh Syekh Lukman, yang beliau tuh sangat irit kepada waktu. Bahkan beberapa kali saya ngaji ke Jakarta, itu tuh menang asup gitu, telat 5 menit. 5 menit, saya perjalanan dari Bogor Jakarta kan tuh. Tetap temen asup, alasan. Kata beliau, antum tahu rumah antum jauh, harusnya antum prepare waktu lebih banyak. Mana alasan? Saat apaan saat bisa keundangan dulu. Alasannya begitu. Kata beliau, antum kan tahu undangan jam segini, ngaji jam segini, harus antum bisa mengalokasikan waktu antum lebih. Jadi alasan. Yang pertama. Terakhir, dari gitu kan termotivasi dan terpacu gitu, sehingga meniru gayanya seperti itu, dan itu menjadikan beliau sukses. Bahkan kata beliau, saya itu tidur sehari semalam cuma 2 jam. Jadi yang cerita tuh anaknya Abi itu kalau pulang ngajar sampai rumah mandi, sholat, setelah sholat baca kitab lagi, tidur dari jam 2 tuh bangun jam 4, bangun itu ngaji deh, lagi di mobil ngaji lagi. Ini tidak ada waktu, waktu itu nggak ada. Makanya beliau hebat, sukses. Kalau orang kiai kenal sedikit kedua iya penyakitnya. Lain karena dosa, lain karena naon. Dosa itu kan tercipta karena faudul waktu. Dari mana lahirnya dosa? Dari ini. Kalau waktu kita progres bagus, ada nggak dosa? Sedikit, minim. Banyaknya dosa dalam diri kita, gibah, ujub, ngomong ke batu, karena ada waktu. Orang-orang yang mempunyai kesibukan tinggi mana ada waktu untuk ngomong ke batu, nggak ada. Karena dia tahu skala prioritas. Ini penyakit utama kita tuh ini ya udah ini. Coba teliti, kita misalnya iseng gitu ya, siapa main handphone berapa jam sih? Lebih tuh 4 jam, kadang 5 jam. Coba baca Quran setengah jam, ya lo kesel banget. Ngaji saja kesel luar biasa. Tapi main handphone berjam-jam, ada di tempat alat tuh jomblo. Mana baca Quran ya? Scroll. Sahan yang ternyata penyakitnya ini membuat kita
Maka di sini jelaskan di kitab ikan. Bahkan kita disebut orang bodoh oleh Imam Ibnu Athaillah Sukandari. Tadi jadi skrip-skrip berikutnya itu jelaskan tentang waktu apa, mengisi waktu bagaimana, kan baru mukadimah tentang faidul waktu. Jadi bisa dipakai oleh mahasiswa, oleh pekerja, oleh pasangan rumah tangga, semua bisa pakai ini konsep ini. Cuman kan kita dalam rangka untuk suluk ilallah, bagaimana memanfaatkan waktu kita yang terbatas dalam rangka untuk berjalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu boosternya udah guru ya. Bukan aja dah. Vitamin lainnya. Hah? Vitamin lainnya. Tambahannya. Tips dan trik. Tips and tricks. Iya. Untuk mood booster paling cocok sih guru. Yang kedua paling ini, sering baca kisah-kisah salaf. Bagaimana para masyayikh, para guru-guru kita, orang-orang hebat menjalankan kehidupan itu terpacu gitu. Akan malu dalam diri kita. Bagaimana Tuhan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, bagaimana Syekh Abu Hasan Ali Asyadili, bagaimana Syekh Muhammad Bahauddin Al-Sabani mengisi kehidupannya. Jadi dia terpacu. Kalau kita jauh berating lah, berating. Ulama-ulama seperti sekarang aja, misalnya Mama Abdullah Nahawi, Mama Abdullah bin Mama Agat, bagaimana mengisi waktu hidupnya. Itu yang terpacu. Ada keinginan seperti itu. Dan yang paling penting itu berteman juga. Kalau circle kita bagus, yang mengutamakan waktu, mementingkan waktu, memanajemen waktu, kita akan ikutan gitu. Maka pilih-pilih teman. Sebagaimana kita memilih istri kita. Kan orang jangan sampai kayak itu random gitu Bapak Tuhan. Yang penting wow, lomba kenalan bangga gitu. Emang ente caleg? Lomba belaturan, aja lomba caleg gitu. Terus sedikit teman kalau bisa. Ada Bapak Tuhan Kak Adnan deh, Isep deh. Yang penting berkualitas sebetulnya. Bukan apa? Kuantitas. Bukan kuantitas kan. Karena kita bukan caleg. Ayo alhamdulillah lomba dikenal. Buat apa? Pinjaman duit enggak tuh. Kamu orang berbutuh. Baik afwan jawabannya. Afwan ada juga lagi butuh. Dia ngawal coba. Maka sedikit teman tapi teman yang berkualitas. Namun ayam di grup handphone, di grup persedikit aja grup-grup di handphone. Arisan. Nggak penting ya gitu. Grup keluarga ngebiarkan waktu buat lebih bahas caleg deh, politik deh, ongkong grup keluarga aja deh. Tapi perpecahan jalan itu paling mood boosternya itu. Tiga ya. Banyak kitab-kitab tentang biografi para ulama agar kita termotivasi. Contoh misalnya nih, Karen Armstrong ini bukan orang Islam, tapi kalau diajak ngaji kitab kuning, Isaac bakal kalah sama beliau. Hadisnya banyak ya. Tafsir Quran jago Karen Armstrong itu. Isaac bukan. Ada lagi Ernest Michael apa tuh? Beliau yang meneliti tentang mistisme Islam, meneliti pemikiran Maulana Rumi, meneliti tentang pemikiran-pemikiran originalitas tasawuf. Hadisnya jago, Qurannya jago. Kita kalah ya. Orang orientalis lain santri-santri aja, tapi jago. Karena dia tidak terpengaruh oleh waktu. Pagi seorang salik jika naloba, ngaji naloba. Masa masih paudul waktu oke gitu. Nah, ketika kita sudah mencapai tahap di mana kita sudah menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan kita, maka boleh kita menang. Asal sudah yang primer ini terpenuhi. Ini primer can terpenuhi, hayang ulin wae hawana. OTW-an wae. Jadi impian yang udah didapat itu sebenarnya konsisten apa inkonsisten? Maksudnya gimana? Kadang kan udah sungguh-sungguh gitu, dapet tuh kan. Kadang udah nyaman lah udah 10 tahun
ternyata dapat lagi yang baru tuh, yang bukan impiannya itu. Jadi Kadang kan yang ketika saya berbicara impian itu dalam otak kita pasti dunia. Benar tuh? Yang punya mobil itu cuma ya Allah. Ada sisanya, ada capeknya. Ada capeknya. Punya mobil, punya rumah itu jangan sesuatu yang dijamin sama Allah jangan dijadikan impian atuh. Arek naon? Jadi impian kita datang. Nikah adalah impian saya, tolong ya. Kan itu pasti bener. Bener. Mempunyai anak adalah impian. Pasti itu mah. Jangan menjadikan sesuatu yang pasti jadi impian. Jadikan sesuatu yang mustahil jadi impian kita. Jadi kiai, jadi ustaz, orang yang bermanfaat bagi manusia banyak. Itu jadi gitu impian. Punya rumah, punya motor, punya mobil. Naik naon jadi gitu impian. Kan udah dijelaskan di signifikan yang apa yang awal tuh. Coba baca lagi di kalau masih ada nggak? Ijtihaduka fima duminalaka wa taksiruka fima tuliba minka dalilun ala intimal siltasiroti minka. balik Bersungguh-sungguhnya engkau terhadap apa-apa yang sudah dijamin untuk engkau, dan engkau mengurangi terhadap apa-apa yang dituntut dari Allah kepada engkau. Dalilun itu ada satu petunjuk ala intimasil basirati minka, padamnya basirah yang kau miliki. Jadi Allah sudah menjamin udah Allah menuntut kepada kita untuk beribadah, mencari ilmu, beramal. Itu dikurang-kurangkan. Itu min alamati tololin kalau ini sini jelas tuh. Ini musonif masih bagirnya pakai bahasa apa? dari Intimasun, padamnya basirah. Kalau padamnya basirah itu tololin. Sesuatu yang dituntut, contoh saya punya pembantu. Ya pokoknya mau gawe, kok yang digaji sakit. Tapi gawean iya tak. Hari maneh, nah ngusek kepada yang saya jaminkan. Kira tuh ya digaji, kira hari digawean tuh. Kira-kira digaji mah. Wah, kalau dia mengerjakan sesuatu yang saya dituntut, otomatis saya kasih apa yang sudah saya jaminkan kepada orang tersebut. Manusia diciptakan kan hanya diciptakan Gugus Allah, pasti dikasih rezeki kan. Itu jaminan dari Allah. Nah kebanyakan kita malah fokus kepada yang berbau materi yang sudah dijaminkan oleh Allah. Emang berat ngomong gila, muncul kealaman. Shalom amat Ustadz Muhammad ngomong gitu, si Muhammad ngomong gitu. Karena saya mengalami sendiri akan hal itu. Musonib ngomong kia pasti nggak pernah ngalaman atuh. Tapi Muhammad rezeki kan dicari. Ya rezeki mah dia tangan. Tapi kan sudah dijamin. Banyak orang yang nggak bisa macam-macam acan, balenghan, loba tuh. Tanda tangannya pakai cap jempol gitu. Beungharang kalau lihat S3 lu. Benar loba. Itu tanda. Dan kalau misalnya rezeki itu dicari oleh tenaga yang kuat, tukang kuli pang beunghar salam dunia tuh. Ari maksi jaga mah di beunghar mah. Benar kan? Karena rezeki itu tidak ada patokannya. Itu sudah jaminan dari Allah. Tidak bisa menjadi kaya tuh begini, how to rich. Saya menggunakan how to be rich. Bagaimana menjadi kaya dikasih panduan. Anu nulis lah nyin buku teh hang duit. Bener. Terus orang percaya mainnya beunghar. Tablo. Orang datang kali mah Pak Kiai, Pak Ustadz, orang teh yang beunghar. Ari meh nang ngontrak ieu mah si Kiai Ustadz nah, orang datang pasang tarif. Kita pokoknya mah bayaran 5 juta kayak beunghar. Lalu main geus beunghar mau minta harga. Orang Indonesia kan baru di dia. Dibeli dari 5 juta.
Lamun eta ngadatangkeun beunghar geus dipake ku si kiaina tuh. Mau dipikir, Moal mau dibikin. dijual. Oh iya mah pasien lo nggak beunghar geun. Ari mah dijual kene, tapi ibu abdi jual butuh we, karena abdi nu butuh. Terus dibeli ku urang. Lamun dijual butuh tanda mah teu boga duit bener. Bener teh. Eta kurangna itu. Tadi baik lagi saya, kalau impian itu sesuatu yang jangan sudah dijaminkan. Nilainya nilai kemanfaatan untuk umat. Jadi kiai, jadi ustaz, boleh nggak gitu? Boleh. Dan memberikan kecukupan itu bukan rezeki Allah. Ngomong kiai emang selon. Tapi faktanya emang seperti itu. Kalau dipikir-pikir secara logika ya, saya anak dua, istri satu, rumah kontrak, listrik, cair, rokok, dan 10 juta muamahi bib, muamahi serius. Terus yang lain-lain bensin, banyak loh, muamahi 10 juta. Kamu dipikir kuat, tapi mahi, gitu ditanya di mana itu? Karena yang memberikan kecukupan bukan Eri. Berapa banyak orang istri nagawe, main nagawe di pabrik dulu, UMR bahkan gajinya gede, itu mahi-mahi. Karena bukan itu yang memberikan kecukupan. Ketika kita dekat sama Allah, Allah memberikan rasa kecukupan. Gitu. Karena Allah punya nama Al-Kafi, yang mempunyai nama Al-Kafi mencukupi. Ngaji mengaji, udah disangkut pautkan karena dunia begitu. Orang ngaji yang benar, itu tadi saya bilang kalau misalnya ngaji menjadikan beunghar, aing pasti beunghar gitu. Ngaji hampir nggak poe tuh, ke Jakarta kemana, hampir nggak poe, dan tidak ada relevansi gitu antara ngaji dengan dunia. Dunia sudah yang pasti, sudah pasti, tahu nggak pasti. Anan misalnya jadi beunghar, arek nganggur we beunghar. Da beunghar mah lain ku gawe gitu. Lamun cek hikam mah lain ku eta. Ya mana naikin perintah Allah. Eta Bu. Beunghar masalahnya. Dan sebagai itu, jelema nganggur gawe teh gawe jelema nganggur. Jelema nganggur, dinsos. Dinas sosial kan maka pakai bener. Jadi bandos maka pakai. Artinya apapun yang sudah Allah berikan kepada kita itu ada manfaatnya. Lain nggak salah ya. Dia mahasiswa kritis lah ya, naon gitu. Terus Rocky Gerung gitu tanya ke mahasiswa. Namun terbut tidak asup paudul waktu kan. Hah? Tidak asup Aku Lu harus kesadaran. Fadilatul waktu. Fadilatul waktu, Salon. keutamaan waktu. Iya benar. Bener. Jadi ibadah anu diterima di akhir zaman rebut. Lebih diuk ya cing. Mood bosterna eta regut. Bener. Karena merebut Nyambung ya, itu. Masya Allah. ujub, suat atau ngomongkan batu. Paling aman ngeregut ya. Netral teh ya. Cuma diomongkan. Tapi lain statusnya pas dibagi lo. Tadi anggap nana gitu. Meh nama sare natif tapi berbuat dosa aja nih. Di jelas sare ngomongin batur. Kamu tapi omongan batur. Bunuh. Jadi kan orang ngomongin dia nih, gara-gara dia kan, dia sumber dosa. Iya Pak. Kan gibah kan sudah pahala. Ngomongin suka Kan tidur. saya bilang orang tidur itu soal kayak orang gila kan. Jadi kayak masuk pahalanya gitu nggak masuk. Di mimpi masuk saya. Kalau di real Cuma tuh menyangga. Iya. Tapi Pak enggak. lagi di office Saya Iya. eksternal. ada lagi ya. Kalau misalnya
buat ngejelasin ke orang yang flat minded gimana Sat? Maksudnya dia stuck gitu. Kalau misalnya disuruh ini nggak bisa, udah aja nggak bisa. Misalnya suruh belajar ngaji gitu kan, dia nggak bisa, ya udah nggak bisa gitu, ditinggalin gitu. Cara nyuruhnya gimana ya? Sebenarnya kayak gitu harus diajak langsung. Kita harus ngasih edukasi, pemahaman bahwa nggak ada yang nggak bisa. Terus sama orang-orang itu kan dikasih kemampuan yang sama gitu. Emang bisa sama saya beda, sama. Yang menjadikan tuh beda apa, pengalaman sama. Ada orang kayak gitu udah belajar dari pengalaman ya. Mungkin pernah mengalami trauma masa lalu ketika ngaji dibentak-bentak. Ya. Proyokan. Enggak, sebenarnya pundung. Apa Ngaji ngaji deh ya. Gitu. Ada yang kayak gitu. Tapi orang-orang kayak gitu sebenarnya bukan flat minded ya. Orang-orang yang nggak mau ini aja sebenarnya, nggak mau mengembangkan potensi ya. Banyak orang-orang nggak mau capek. Atau jadi ignore, jadi nggak peduli. Itu orang-orang kayak gitu kalau diajak masuk organisasi mal halus ke situ, beberat unggul. Kalau hal-hal yang menguntungkan buat dia baru maju gitu. Lebih baik jauhin kalau orang kayak gitu di organisasi itu, jauhin. Jadi ada kalanya orang-orang itu emang nggak bisa kita ajak. Cara mengajaknya jauhkan orang. Dibanding orang kafir dulu kan, pas di gang bensin kan di Muara itu ada istilah gini ya. Kalau di orang kan, orang sekolah 10 orang nih, yang nggak sekolah 1 keajak berentan hiji kan. Di gang bensin beda. Di Muara aya nu teu sakola hiji, nu sakolah 10. Anu 10 lah nu teu sakolah. Bro, tarikannya tuh. Itu di Muara tuh begitu. Nggak gebro nincak parah. Nih, santri 10. Hiji mabok ya. Anu santri 10 itu kabawa mabok. Di Muara dah. Kan terbukti berapa di Muara itu berapa banyak orang yang sekolah. Gara-gara kapilukeun ku hiji jelema eta. Sate. Tradisinya masih berlangsung. Soalnya nggak baju gitu ya. Hah? Kan nggak baju kan enggak kan. Apa? Itu orang bodoh itu nggak punya duit gitu kan. Iya. Nggak punya Tawakal. rasa nyaman. nggak Orang bodoh nyuplai itu ketawakan. Beda kan yang orang itu nyuplai gitu kan. Enggak, malah di toksik mintain gitu. Mbak. Sekarang nih, orang nongkrong di Muara. Emang orang Muara ngedanain. Mana yang di pentan tapi nyaman di situ. Rasa nyaman. Rasa nyaman. Suara pola cara but. Ari deh tuh bener. Betul, Muara kan gitu. Makanya itu saya bilang jauhin teman-teman seperti itu. Tiap ruangan magnetnya lain-lain ya. Nah, maksudnya kan gini, masih mending sih Isra. Orang Muara nyuplai. Oh, Dulu nggak usah sekolah di sini aja di rumah gua, di bokap nyokap lagi nggak ada, kulkas pinu, Cuma mas kan gitu aja. naon pinu ngeunaheun gitu. PS aya, ieu mah ulah naon ieu mah lagi. Rokok orang anu ngaluarkeun, kopi ngaluarkeun. tapi nyaman. Nyaman. Semua. Dah, Muara teh boga eta. Dimensi lain gitu. Dari apa Dimensi tradisi sampai sekarang begitu. Gang dia bisa udah gitu. Aneh. Kang Betek gang baru choice ya. Brazil. Brazil tapi. Hah? Kos Brazil. Baju. Iya. City of God. Ada lagi yang itu siapa? Ada di jam Ini, 9. Ada lagi. Berarti kalau orang-orang flat minded itu didiemin gitu Ustaz. Lebih gini. Mereka itu nggak bisa diajak berjuang. Kan dalam Al-Quran itu dijelaskan ketika ada orang bodoh mengajak engkau berdebat kepada Rasulullah itu, maka diam kan ada diam. Kan orang kayak gitu sudah punya kesimpulan akhir, seolah-olah punya kesimpulan akhir tentang segala semuanya gitu. Final. Ahmak, nanti kita bahas itu ahmak. Ada orang jahil, ada orang ahmak. Orang jahil itu orang bodoh yang masih bertahap belajar. Ada orang ahmak, ini paling parah, toksik dalam segala apapun, tak toksik gitu orang. Dia nggak tahu
so tahu, menganggap orang yang tahu tuh bodoh, menganggap pemahaman orang tuh salah, pemahaman yang benar itu ahmak. Orang kayak gini sedikit gimana, diajak ngaji udah mau bisa, dan nggak merasa pintar, diajak diskusi udah nggak bakal bisa, mentok, tinggalin. Bukan kita nggak sayang sama dia, kita harus lebih menyayangi diri kita sendiri dong. Ini karunia kamunya diajak, artinya Anda tidak sayang kepada diri Anda sendiri. Anda akan tergurus sama orang lain, capek. Jadi energi kita yang banyak nggak ngajak mana nggak menang, gue mau diajak wis nyaman. Checkpointnya paling doanya ya. Habis doa paling mentok ya. Dijamak. Hah? Muslimin wal muslimat. Karena dia kan muslim kayak gitu kan. Ahmad tuh paling ditakutkan. Bahkan Nabi Isa itu paling takut sama orang gitu. Soalnya ada benar nggak ada apa namanya riwayat atau dari apalah lupa yang menjelaskan bahkan kalau kita meminum apa yang dia minum pun itu bisa nyambung gitu. Emang ada chemistry gitu. Chemistry maksudnya nggak terbawa. Kalau kiai kan nambah barokah. Kalau yang begituan yang maaf itu kabawa gitu. Iya ya ayang gitu kan. Kan ada tabaruk, ada lagi tapes gitu. Sikap lah gitu. Taab. Ada tabaruk, taab. Tabaruk itu kan nyambung kebaikan dengan kebaikan. Contoh, kita sering main sama banci ya. Ikut Iya, gitu. itu maksudnya. Coba jajal seminggu. Tahun nilainya seminggu. Mulai. Itu saya bilang pergaulan itu sangat ngaruh. Kita gaul sama kiai lambat laun pasti gaya kita kayak kiai. Ada akhlak tutur kata. Itu pasti. Gaul yang bencong seminggu. Enggak kalau enggak kita normal nih. Muka kita tuh ikut ada sima-sima itunya. Contoh Ajengan Yanto lah, dia kan pernah jadi desainer tuh. Yang tadi khutbah tuh. Menunjukkan foto barana. Mama abdi baheula lagi mah. Edan. Kemulai. Oh iya. Adanya gitu. Kemulai. Padahal dia enggak seperti itu, tapi ke bawah gemulai. Contoh kita misalnya main sama Ivan Gunawan, Ruben Onsu, Ulin eta. Ka bawa udah pasti. Karena desain lebih condong ke perempuan. Ke perempuan. Style fashion. Jarang ada desainer strike gitu yang lempeng, jarang. Itu masih ke bawah. Itu tadi nyambung. Bahkan ada satu pun kalau kita minum bekas orang seperti itu ada bukan sel sih nanti. Ya semacam sel itu yang masuk ke badan kita mempengaruhi hormon kita jadi seperti itu. Iya, serius. Makanya minuman para kiai kita minum itu ada sel-sel itu masuk ke dalam diri kita. Khususnya sifat nurnya kiai itu ya. Itu dalam sifat dan doa kan bismillah lah bener. Meskipun si kiai nggak pakai bismillah kan ada apa? Iya. Liur yang masuk. Dan kita minum nyamber. Karena kan air itu setelah diteliti kan dia mengandung naon gitu kan. Kalau dibacain doa jadi kumaha, dikatain buruk. Iya. Jadi dicekal ku alim ulama diminum, terus kita minum. Begitu pun sama dicekal ku ahli maksiat. Bukan kita mengkerdilkan, bukan. Nyamber. Ujung-ujung deh hayang kiamat kau. Nyambung gitu. Jadi nih, penyesalan terdalam orang-orang kafir nanti itu bukan dia menyembah Togut bukan. Penyesalan terdalam dia di surat Al-Kahfi. Kenapa saya tidak berteman dengan mereka orang-orang baik? Itu penyesalan terdalam dia. Karena mereka selalu mengajarkan kebaikan, nilai-nilai. Kenapa saya tidak berteman dengan orang-orang seperti itu di dunia? Di dalam Al-Kahfi itu disimbolkan dengan Al-Khalil. Khalil kan teman dekat. Kenapa saya tidak berteman dekat dengan mereka? Karena pertemanan itu nyambung. Kalau kita main lah sama, mohon maaf, sama kan santri ya, ulin ya Habibah. Seminggu ya dikobong lah gitu. Pasti gak mau keras.
Orang mau keras-keras pasti kapal keras. Karena nyamber. Si telinga penglihatan itu mempengaruhi hati. Hati mempengaruhi tindakan. Kalau dibuka ya soalnya ada saring lah, Kecuali kita udah jadi dokter. Jauh di rumah aja orang mau terpengaruh. Udah gitu udah jadi tahu lah, udah masya, udah ngusul ilallah lah gitu ya, tahu lah. Orang jauh di nukos kemana mau terpengaruh, bahkan mereka yang terpengaruh sama kita. Nur kita lebih kuat dibanding mereka. Cuma orang redup ya, udah di nukos gitu, kabetot. Saya kan sering nyantri di mana gitu, balik ke gang be depot ya kan, pertemuan tuh ngaruh. Malah kayak gitu cukup say hello aja, bukan kita sombong, bukan kita sadar kita masih pasien gitu aja. Jaga diri, kita harus lebih sayang diri kita dibanding orang tersebut. Ada lagi nggak? Termasuk virus ngaret. Hah? Virus ngaret. Terus biar itu bahaya. Kan tadi jelaskan tuh. Nular itu. Nular. Sering menunda waktu, nular. Saya belajar di majelis ini tuh tepat waktu. Anggap nih sekolah gitu, itu gerbang gitu. Anggap. Satpam. Karena kalau kita tidak disiplin sekarang, kedepannya lebih susah. Kenapa negara-negara yang notabene bukan Islam itu maju-maju dibanding negara-negara yang memproklamirkan Islam tapi pada terbelakang? Bukan salah Al-Quran, bukan salah sunnahnya, bukan, orang-orang yang salah satunya ini ngaret. Di jam sabar datang jam sabar resep dengan punten ya telat nyengir deh aji betul nyengir deh, bisa nyengir smile lebaran itu penyakit yang harus dihilangkan. Jadi mulai dari diri kita, dimulai dari sekarang gitu. Jam 8 teng udah di sini. Jadi kelihatan gitu kekompakannya, keguyuban, keseriusan itu kelihatan. Ngaret itu nular asli. Ini geus main ngaret pada godago deh. Di mana saya nungguin ini si eta ngaret di dagongan. Jangan seperti itu lagi, harus dihindari penyakit. Kita nggak bakal sukses kalau gitu, nggak ada komitmen. Kan kalau datang jam 8 jam 10 udah beres, bener nggak? Tidak datang jam 1, ngaji jam berapa? Coba lah misalnya anak khutbah Jumat lambat, macet, para jamaah rahimahumullah dulu jam 2 ya, nggak bisa. Kalau majlis dibiarkan seperti itu, jadi majlis rebel, tau nggak? Majlis gahwa jadinya, majlis gahwa duhon yang guys. Saya di Jakarta ada majlis gahwa duhon. Asli. Kalau ada ngaran. oh enggak maksudnya nyimplang kan lambat Itu pelan tapi majlis gahwa duhon. Saya mau bikin perkumpulan seperti itu gitu. Di jalan hati gawat duhon, mencerahkan imajinasi wali-wali, padahal dirinya lain salah itu. Wah Tuhan saya begini hari dirinya tuh nanawan gitu. Itu karena nggak ada anak jangan lakuan doang bahaya gitu. Nah nanti sifat-sifat nyaret itu nanti kalau kita umroh haji gak bawa nggak itu. Serius, kayak teman saya santri pas saya umrohnya jangan orang Surabaya. Atuh lamun saya umroh mah ulah di kodo atau salat subuh. Ini kodo kan wae ya. urangnya Berang udah. Sek hadir. Wah, ya di Mekah tuh tahu ada baik kabar. Iya Ka'bah harus berhotel gitu. Ka'bah harus berhotel ya. Ya nak
Ka'bah beberapa meter, misalnya Ka'bah ya beberapa meter di hotel Ka'bah gitu, di kodok kene aja sholat subuh. Gus sholat apa Gus? Subuh saya kius ke bawah loh misalnya lo. Ngebayang gak? Kita Ka'bah kapan mau di hotel aja. Astagfirullahaladzim. Kita mau jam 2 tuh udah kepada ke masjid gitu kan. Nyari saf ke depan biar deket Ka'bah gitu kan. Anjir eta mana? Saya di rombongannya sama rombongan tuh. Pas inges isu orang geus sarapan kan. Jam berapa lagi sekarang? 7. Astagfirullahaladzim saya baru bangun. Dan itu bukan sekali loh. Gimana nih? Sering. Sering. Oh ternyata penyakit itu kebawa. Penyakit itu nanti juga kebawa sampai mati gitu. Makanya orang yang sakaratul mautnya lama, sok ngaret ya. Depending. Pending Ayo, cek malaikat bodo amat. Capek aja baheula ngadaguan main. Ada lagi ya? Mudah-mudahan ya manfaat lah kalau orang. Amin, amin, amin. Allahumma afiq ila qawmi thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.